Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 21 November tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berkah tanggal 21 November 2025 dengan penuh nasib lawar kali ini. Perlu kami informasikan bahwa kotak infak minggu yang kemarin kali itu setelah dihitung oleh Pak Ahmad dan saya itu menghasilkan 2.150.000 itu.
Mudah-mudahan sedekah infak Bapak Ibu donatur itu menjadi ladang amal kita semua. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu donatur, khususnya Bapak Profesor Sajak dan Ibu Dr. Sri Yuliani yang telah istiqomah di dalam menentukan rezeki untuk kegiatan Jumat Berkah. Dan juga lain, Bapak Ibu donatur yang lain, kami juga menyampaikan terima kasih yang sampai saat ini telah terlaksana dengan baik. Jumat Berkah ini terlaksana berkat kerjasama antar semua pihak, baik dari Universitas Islam, dari Pelita Indonesia, maupun perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, ini ada beberapa dukungan dari beberapa guru besar di Sumatera, Pak Yunus, yang akan turut serta membantu kita. Mungkin itu Pak Yunus, bila ada tambahan pengantar yang selanjutnya ditutup dengan doa, kami bersiap. Ada sedikit lagi Pak Yunus, insya Allah sembako murah ini ada beras dan gula untuk kita berkah yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi sudah disampaikan Profesor Riono bahwa hal ini terjadi lintas pulau ya. Lintas pulau bahwa karena kita semua bersaudara, maka kita harus saling membantu. Dan ya alhamdulillah kotak infak yang seikhlasnya itu juga malah memberikan nilai yang alhamdulillah cukup besar. Ya, itu benar-benar ada manfaat kegiatan yang dikoordinir dengan baik, yang dipertanggungjawabkan dengan baik, maka insya Allah akan juga diberkahi oleh Allah. Mari kita mulai dengan doa, semoga yang kita lakukan selalu diridhoi, dilindungi, dan teman-teman kita yang sekarang lagi sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, dan kita semua yang ada di sini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, jaga kesehatan. Alhamdulillah hari ini mengingat awal, mudah-mudahan kita segar, ringan, sehat. Semoga kita berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, hamdan yatina ala al-fatihah al-jiza, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Video pembelajaran. Bro, pernah nggak lu ngerasa udah kerja keras tapi duit kayak nggak pernah cukup? Gaji naik tapi tabungan tetap segitu-gitu aja. Kayak ada aja hal yang bikin uang lu bocor, padahal lu ngerasa nggak boros-boros amat. Mungkin masalahnya bukan di gaji lu, tapi di kebiasaan kecil yang pelan-pelan nyeret lu ke jurang kemiskinan. Karena kadang yang bikin kita miskin bukan nasib, tapi kebiasaan yang kita anggap sepele. Dan yang lebih parah, banyak orang bahkan nggak sadar kalau mereka lagi ngelakuin 6 hal terlarang ini setiap hari. Nah, di video kali ini gue akan sharing 6 kebiasaan terlarang yang bikin hidup susah selamanya.
Oke, sebelum lanjut, tolong tekan tombol subscribe-nya ya. Siapa tahu dari video ini nasib lu berubah jadi orang kaya. Oke, gua lanjutin. Kenyataannya bro, banyak orang miskin bukan karena nggak punya peluang, tapi karena nggak punya kontrol. Mereka sibuk nyalahin pemerintah, bos, atau keadaan. Padahal penyebab utamanya ada di kebiasaan sehari-hari yang merusak masa depan finansial mereka. Contohnya, tiap gajian selalu bilang, gue pantas lah ngasih reward buat diri sendiri. Sekali dua kali nggak masalah, tapi kalau tiap bulan, kapan nabungnya? Atau yang lebih parah, suka ngutang demi gaya hidup biar kelihatan mapan, padahal dalamnya hancur. Banyak orang mau kelihatan kaya, tapi lupa belajar gimana caranya beneran kaya. Dan disitulah masalahnya. Hidupnya dipenuhi keputusan kecil yang kelihatannya nggak fatal, tapi efeknya panjang banget. Nah bro, ini dia 6 kebiasaan terlarang yang kelihatannya kecil, tapi bisa bikin hidup lu terus di posisi yang sama, atau malah mundur tanpa sadar. 1. Terlalu sibuk nyari gengsi. Ini penyakit banyak orang. Duit habis bukan karena kebutuhan, tapi karena pengen kelihatan keren. Gonta-ganti HP padahal masih bagus, nongkrong di tempat mahal biar dikira sukses, ikut tren biar nggak dibilang ketinggalan. Padahal makin lu kejar gengsi, makin jauh lu dari kebebasan finansial. Orang kaya nggak butuh kelihatan kaya, karena mereka fokus nambah aset, bukan nambah likes di Instagram. 2. Nunda-nunda nabung dan investasi. Nanti aja, gaji kecil juga belum cukup. Kalimat ini udah ngebunuh masa depan banyak orang bro. Masalahnya bukan gaji kecil, tapi karena lu nggak pernah mulai. Nabung 20.000 per hari aja udah bisa jadi ratusan ribu sebulan. Kalau lu nunggu momen pas, percayalah momen itu nggak bakal datang. Mulai dulu aja, sekecil apapun, yang penting konsisten. 3. Hidup cuma buat hari ini. Banyak orang bangga jadi YOLO, you only live once. Padahal mereka lupa, hidup itu bukan cuma buat hari ini, tapi juga buat besok. Nggak salah nikmatin hidup, tapi salah kalau semua penghasilan habis buat seneng-seneng. Orang bijak nikmatin hasil kerja, tapi tetap sisihin buat masa depan. Karena hidup itu panjang, dan nggak semua masa punya rezeki yang sama. 4. Gampang tergoda barang diskon. Ini jebakan paling halus bro. Diskon bikin kita ngerasa hemat, padahal justru bikin boros. Lu beli baju karena murah, padahal nggak butuh. Lu belanja online karena lumayan dapat cashback, padahal barangnya nggak kepake. Ingat, beli sesuatu yang nggak dibutuhkan walau murah tetap pemborosan. Orang kaya bukan yang paling sering belanja, tapi yang paling tahu kapan nggak perlu belanja. 5. Sering ngutang demi gaya hidup. Ini yang paling bahaya. Utang konsumtif itu kayak racun manis, enak di awal, nyakitin di belakang. Cicilan HP, motor, kartu kredit, semuanya pelan-pelan nyedot gaji lu tanpa ampun. Boleh punya utang kalau buat aset produktif, tapi kalau cuma buat kelihatan keren, itu bunuh diri finansial. Ingat, hidup bukan lomba siapa yang paling banyak barang, tapi siapa yang paling bebas dari beban. 6. Nggak pernah upgrade skill. Duit lu segitu-segitu aja karena skill lu juga segitu-segitu aja. Dunia berubah, tapi lu masih nyaman di zona aman. Padahal, belajar hal baru itu investasi paling cuan. Skill nulis, desain, jualan, public speaking, semua bisa nambah nilai diri lu. Kalau lu terus belajar, rezeki lu juga ikut naik. Tapi kalau lu berhenti berkembang, jangan heran kalau penghasilan ikut mandek. Jadi bro, kalau hari ini lu ngerasa hidup susah, jangan buru-buru nyalahin dunia. Coba lihat dulu ke dalam diri lu. Apakah lu masih kejar gengsi? Masih suka nunda nabung? Masih gampang tergoda diskon dan cicilan? Masih malas belajar hal baru? Karena kemiskinan bukan cuma soal kurang uang, tapi soal pola pikir yang salah dan kebiasaan yang destruktif. Ubah itu dulu, baru rezeki bisa berubah. Ingat, hidup miskin itu kadang nasib, tapi tetap miskin selamanya itu pilihan. Dan setiap pilihan kecil yang lu ambil hari ini, antara boros atau nabung, antara gengsi atau bijak, antara diam atau belajar, itu yang nentuin masa depan lu nanti. Mulai sekarang, hindarin 6 hal terlarang tadi. Bukan karena pengen kelihatan sukses, tapi karena lu pengen hidup tenang, bebas, dan punya kendali atas masa depan lu sendiri. Karena bro, kebebasan sejati itu bukan pas punya segalanya, tapi pas nggak takut kehilangan apapun. Dan buat sampai ke sana, lu harus berhenti jadi budak kebiasaan yang bikin lu miskin pelan-pelan. Kalau sekarang, gimana kondisi hidup lu? Adakah tips lain untuk meninggalkan kebiasaan di atas? Tulis di kolom komentar ya. Share video ini biar makin banyak pasangan suami istri tahu 6 kebiasaan terlarang yang bikin hidup susah selamanya. Subscribe supaya nggak ketinggalan pembahasan keuangan pasutri lainnya. Video pembelajaran. Ada sebuah fenomena
yang seringkali tersembunyi, tak terungkapkan oleh banyak orang. Mereka yang hidupnya tampak sederhana, bahkan miskin. Padahal kenyataannya, mereka memiliki kekayaan yang luar biasa. Kenapa mereka melakukannya? Apakah ini sekadar strategi? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih manusiawi? Mari kita telusuri. Mengapa orang kaya sering berpura-pura miskin? Dan apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk memilih jalan ini? Ini bukan tentang pencitraan, bukan pula tentang kerendahan hati yang dibuat-buat, tapi tentang alasan yang jauh lebih kompleks dan mendalam. Kita hidup di dunia yang sering menilai segalanya dari penampilan luar. Pakaian sederhana, rumah kecil, mobil tua tanpa kilau. Kita langsung berpikir, dia pasti sedang susah. Tapi banyak orang kaya justru memilih hidup seperti ini. Kenapa? Karena mereka menemukan kenyamanan di balik kesederhanaan itu. Mereka tidak ingin hidup dalam sorotan, tidak ingin dipaksa menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial. Mereka tahu bahwa kemewahan sejati bukan sesuatu yang perlu ditunjukkan. Kebahagiaan tidak datang dari apa yang terlihat, tapi dari apa yang dirasakan. Dengan tampil biasa, mereka tidak perlu bersaing dalam ilusi status. Mereka bisa hidup tenang, bebas dari tekanan dunia yang gemar membandingkan. Dan disitulah letak ketenangan mereka, dalam kesederhanaan yang disengaja, bukan keterpaksaan. Ada alasan lain, yang lebih personal, lebih manusiawi. Ketika seseorang tahu Anda kaya, mereka sering mendekat, bukan karena siapa Anda, tetapi karena apa yang Anda miliki. Dan itu menyakitkan. Mereka yang benar-benar kaya sering kali ragu. Apakah perhatian itu tulus, ataukah hanya topeng untuk mendekat pada harta? Dengan berpura-pura miskin, mereka sedang membangun tameng, bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk menyaring yang benar-benar peduli. Mereka ingin tahu siapa yang akan tetap tinggal, walau tak ada yang bisa ditawarkan. Itulah keinginan terdalam manusia. Dicintai bukan karena kekayaan, tapi karena pribadi. Dihargai bukan karena status, tapi karena nilai diri. Dalam kesederhanaan, mereka menciptakan ruang bagi hubungan yang jujur, tanpa niat tersembunyi, tanpa harapan tersembunyi, tanpa pamrih. Terkadang, jadi orang kaya bukan hanya soal memiliki lebih, tapi juga soal menghadapi lebih banyak harapan, lebih banyak tekanan. Ketika orang tahu Anda punya harta, mereka mulai menuntut. Harusnya kamu bantu lebih. Kamu pasti bisa nolong dia, kan? Padahal, tidak semua orang siap menanggung beban ekspektasi itu. Banyak orang kaya yang hanya ingin hidup seperti biasa, tanpa harus jadi tumpuan, tanpa harus menjadi jawaban untuk masalah semua orang. Dengan berpura-pura miskin, mereka melindungi ruang pribadi mereka. Mereka menciptakan jarak dari ekspektasi yang tidak mereka pilih. Karena hidup tak selalu harus terlihat luar biasa untuk menjadi bermakna. Kadang, justru kesederhanaan yang membuat kita merasa bebas. Di balik harta yang melimpah, ada juga kerentanan yang jarang terlihat. Saat Anda terlihat kaya, kecemburuan bisa datang tanpa diundang. Bukan karena Anda salah, tapi karena dunia ini cepat merasa tidak setara. Dan dari situlah muncul jarak, kecurigaan, bahkan kebencian yang tak beralasan. Banyak orang kaya menyadari hal ini. Mereka tidak ingin menjadi sumber ketegangan. Tidak ingin kehadiran mereka memicu rasa iri atau canggung di antara teman dan keluarga. Maka mereka memilih jalan sunyi, berpakaian biasa, bergaul seperti orang kebanyakan. Bukan karena mereka malu, tapi karena mereka ingin damai, ingin hubungan yang setara, tanpa rasa curiga, tanpa prasangka. Kesederhanaan itu jadi jembatan, penghapus batas-batas sosial, dan pembuka pintu untuk hubungan yang lebih jujur dan harmonis. Di titik tertentu dalam hidup, kekayaan tidak lagi tentang jumlah. Bagi sebagian orang kaya, semakin mereka punya, semakin mereka sadar bahwa bukan itu yang membuat mereka bahagia. Mereka mulai bertanya, untuk apa semua ini? Apa benar hidup hanya soal memiliki lebih? Lalu mereka mulai berbalik, meninggalkan kemewahan, mencari kedamaian,
dalam kesederhanaan. Karena kebahagiaan tidak datang dari tas mahal, mobil mewah, atau rumah besar, tapi dari keheningan pagi bersama keluarga. Dari waktu, bukan barang. Dari makna, bukan nilai tukar. Mereka memilih hidup yang tenang, hidup yang menyentuh, hidup yang penuh rasa syukur. Mereka sadar, kekayaan sejati bukan yang bisa dihitung, tetapi yang bisa dirasakan. Kemewahan terkadang bukanlah hadiah, tapi jebakan yang halus. Di balik gemerlap dan pujian, terselip rasa kosong yang tak terucapkan. Seolah hidup ini berubah jadi perlombaan. Bukan untuk bahagia, tapi untuk terlihat bahagia. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar rasa kehilangan yang dirasakan. Karena apa yang dicari ternyata bukan barang, tapi makna. Banyak orang kaya mulai sadar bahwa kemewahan hanya mempercantik luar, namun jarang menyentuh jiwa. Mereka pun mundur perlahan, menanggalkan kemilau dan memilih kesederhanaan, bukan karena tidak mampu, tapi karena ingin kembali merasa hidup. Dalam kehidupan yang biasa-biasa saja, mereka temukan yang luar biasa, senyum tulus, tawa sederhana, dan rasa damai yang tak bisa dibeli. Saat Anda memiliki segalanya, Anda mulai bertanya-tanya, siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya menempel karena untung? Itulah dilema orang kaya. Hubungan jadi kabur. Apakah mereka datang karena hati atau karena harta? Maka berpura-pura miskin bukan soal menipu, tapi menyaring. Dengan menanggalkan tanda-tanda kekayaan, mereka mengamati diam-diam. Siapa yang tetap tinggal ketika tidak ada yang bisa dimanfaatkan? Siapa yang memberi tanpa berharap balasan? Kesederhanaan jadi alat uji, bukan untuk menghakimi, tapi untuk melindungi diri dari kepalsuan yang menyamar jadi kedekatan. Karena hubungan sejati tidak diukur dari saldo, tapi dari niat dan ketulusan. Kehidupan dalam kemewahan kadang membuat kita rapuh. Segalanya tersedia, segalanya mudah. Tapi bagaimana jika semua itu hilang? Inilah alasan mengapa sebagian orang kaya memilih menjalani hidup sederhana. Bukan karena miskin, tapi untuk menguatkan diri. Mereka ingin tahu bagaimana rasanya bangkit dari bawah, bagaimana rasanya menghargai hal-hal kecil, bagaimana rasanya bersyukur. Bukan karena banyak, tapi karena cukup. Kesederhanaan melatih mereka untuk lebih tangguh, lebih sadar, dan lebih siap menghadapi realitas kehidupan yang tak selalu mewah. Dalam keterbatasan yang dipilih, mereka menemukan kekuatan baru, bukan di luar, tapi di dalam diri. Bagi sebagian orang, kekayaan adalah berkah. Tapi bagi yang pernah tenggelam di dalamnya, mereka tahu kekayaan juga bisa jadi beban yang tak terlihat. Ketika dunia melihat Anda sebagai orang kaya, ekspektasi pun datang tanpa diundang. Anda harus murah hati, harus bijak, harus sempurna. Dan itu melelahkan. Tak sedikit dari mereka yang akhirnya memilih jalan berbeda, bukan dengan mengumumkan kekayaan, tapi dengan menyembunyikannya. Bukan karena takut, tapi karena ingin menjaga keseimbangan. Agar hidup tetap terasa nyata, agar hubungan tetap hangat dan tulus, bukan karena status, tapi karena rasa. Dengan tampil sederhana, mereka bisa hidup dalam kendali, bukan dikendalikan oleh pandangan luar. Ini bukan tentang berpura-pura miskin, tapi tentang hidup dengan cara yang memberi ruang bagi ketenangan dan menjauh dari riuhnya tuntutan yang tak pernah habis. Mungkin alasan setiap orang berbeda-beda, tetapi satu pesan yang bisa kita petik dari semua ini, kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada cara kita menjalaninya, dengan hati yang bersyukur, dengan langkah yang penuh makna. Orang-orang kaya yang memilih hidup sederhana, mereka sedang menunjukkan bahwa nilai hidup bukan sekadar angka dalam rekening, tapi kedalaman dalam cara berpikir dan merasakan. Bahwa kebahagiaan tak selalu bersuara keras, kadang ia hadir dalam sunyi, dalam senyum yang tenang, dalam hidup yang tak berlebihan, namun penuh. Jangan pernah remehkan kekuatan kesederhanaan, karena disitulah banyak dari kita akhirnya menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Kalau kamu merasa tersentuh oleh perspektif ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi.
biar kamu nggak ketinggalan konten reflektif dan inspiratif seperti ini. Bagikan juga pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah merasa lebih damai saat hidup sederhana? Atau mungkin kamu punya kisah yang bisa menginspirasi orang lain? Mari kita berbagi. Karena dari kisahmu bisa lahir pemahaman baru bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap rendah hati, tetap bijak, dan jalani hidup dengan hati. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Ini kemari. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah.
Orang bakhil tidak akan masuk surga walaupun dia rajin ibadah. Ada orang yang senang ibadah tapi pelit. Ma bakhilu bihi sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Allah akan menggantungkan di lehernya atas apa yang ia bakhilkan selama di dunia. Jadi orang yang sedekah itu benar imannya, tidak main-main. Ia benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman pada hari akhirat. Karena itulah dia bersedekah. Kalau tidak, dusta imannya. Karyawan PLN datang ke rumah saya untuk memperbaiki instalasi listrik. Kemudian orang dari kantornya, atasannya telepon ke saya, tolong Bapak jangan memberi tip kepada karyawan saya. Saya marah. Saya tahu maksudnya baik, tapi saya marah karena dia tidak mengerti manajemen dan tidak mengerti proporsi legalitas. Saya jawab, Pak, sampean tidak punya hak apapun atas saya untuk melarang saya atau menyuruh saya. Saya konsumen dan hubungan saya dengan sampean adalah pembayaran saya dan pelayanan sampean. Saya mau memberi atau tidak jangan diatur-atur. Jangankan saya memberi tip kepada karyawan PLN, saya pek mantu hak saya. Betul enggak? Yang harus dia lakukan adalah melarang karyawannya untuk meminta tip ke saya. Itu haknya. Tapi kalau saya memberi tip kepada dia, itu tidak dosa, itu rasa terima kasih saya. Wong dia repot-repot naik-naik ke sana kemari. Kalau saya nyuguhi dia teh, tip apa bukan? Jadi hidup ini bukan hukum yang paling tinggi, hidup ini akhlak yang tertinggi. Di atas akhlak ada takwa. Rumus Jimaiyah jelas sejak awal dulu. Hukum, akhlak atau moral, takwa. Kalau takwa itu sudah tidak ada transaksi, karena semua akan saling memberi satu sama lain. Itu takwa. Menurut ya. Momen ketika Bapak Purbaya ditanya pengaruh investor asing ke perekonomian lokal. Jadi gitu, orang tanya aja lagi, kita harus mengundang investor asing untuk masuk sini untuk tumbuh lebih cepat. Tanpa FDI, tanpa investor asing, kita nggak mungkin pertumbuhan ekonomi cepat. Yang harus kita ingat adalah investor asing tidak datang ke sini untuk membangun ekonomi Indonesia. Emang kita siapa? Dia datang ke sini untuk menikmati kue pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi modalnya apa? Kita ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, iklim investasi yang baik. Udah ada tadi semuanya. Begitu terjadi, mereka akan beramai-ramai masuk sini, saya akan jual mahal sedikit. Ngapain saya minta-minta? Kalau mau masuk, oh iya, di atas, tangan kita di atas, tapi kita minta. Tapi kan gaya mintanya. Orang miskin bukan karena takdir, kadang karena terlalu sibuk tampil seperti orang kaya. Di negeri ini, gengsi seringkali lebih mahal dari logika. Orang bisa rela makan mie seminggu, asal handphonenya iPhone terbaru. Pakai motor kredit 3 tahun, asal bisa nongkrong dengan aura sultan. Lucunya lagi, yang kaya beneran justru cuek dan sederhana. Tapi yang pas-pasan, malah sibuk tampil memukau. Padahal saldo dompet kayak sinyal wifi, naik turun bahkan sering hilang. Kamu kerja siang malam, banting tulang, pulang malam. Tapi kenapa uangmu habis di hal yang nggak penting? Karena kamu sibuk membayar harga dari omongan orang lain. Kamu takut dibilang miskin, takut dibilang kampungan. Padahal yang komentar juga nggak kasih makan kamu. Sadarlah, gengsi itu candu. Dan candu ini lebih bahaya dari utang, karena dia pelan-pelan menggerogoti masa depan kamu. Tapi kamu malah nikmati proses jatuhnya. Fungsi dikalahkan oleh ilusi, keperluan dikubur oleh penampilan. Padahal, dunia nggak pernah nanya kamu pakai apa. Dunia cuma peduli, kamu punya apa dan bisa apa. Kamu nggak akan pernah jadi kaya kalau kamu terus berusaha terlihat kaya. Karena sejatinya, yang benar-benar kaya justru nggak sibuk membuktikan apa-apa. Ada 3 doa yang mustajab, nggak ada keraguan nih di doa ini. Siapa itu? Yang pertama, orang yang doanya mustajab di hadapan Allah, da'watul mazlum, orang yang dizolimi. Yang kedua adalah wa da'watul musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Itu kalau dia doa mustajab. Yang ketiga, wa da'watul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya, wabil khusus seorang ibu.
Jadi 3 orang yang doanya mustajab. Siapa saja ibu-ibu? 1, orang yang sedang dizolimi. Yang kedua, orang yang sedang dalam musafir atau perjalanan. Yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya, wabil khusus ibu kepada anaknya. As-sakhi beda dengan orang yang dermawan. Makanya kata Imam Syafi'i ada beberapa hal yang sulit ditinggalkan. Pertama, dermawan dikala susah. Orang kaya sedekah biasa, banyak duit dia, sedekah dia. Tapi orang miskin sedekah luar biasa. Bu, ibu, umpamanya ada istri dikasih belanja sama suami sehari 5 juta. Kegedean apa kekecilan, Bu? Kegedeannya. Dia rajin sedekah, wajar apa enggak? Wajar. Ada ibu-ibu yang dikasih uang belanja sehari 20.000. Dia sedekah. Biasa apa luar biasa? Biasa. Karena dari 20.000 ini dia harus mencukupi makan dari pagi sampai malam. Tapi juga dia jadi dia punya nih tabungan pemerintah nih, masa tidur aja di bank, ini orang lagi perlu uang gitu ya. Nah, taruhlah ke masyarakat. Maksud saya adalah ini ada uang yang katakanlah menurut bank-bank susah menyalurkan kreditnya. Sekarang dicoba oleh Pak Menteri yang sekarang, karena beliau punya pengalaman di masa lalu dia coba-coba kecil gitu, lancar tuh katanya gitu ya. Jadi sekarang dicoba besar 200 triliun karena waktu dulu dia bukan Menteri Keuangan, sekarang dia Menteri Keuangan. Jadi dia punya nih tabungan pemerintah nih, masa tidur aja di bank, ini orang lagi perlu uang gitu ya. Nah, taruhlah ke masyarakat, supply bergerak, demand bergerak nanti. Itu kira-kira yang digambarkan dengan keuangan sekarang. Jadi ada uang tidur pemerintah yang tidak diapa-apain. Jadi uang tidur nih, uang tidur ya. Coba Pak Haji kan cari-cari utangan gitu. Jadi kalau dibaca hati-hati itu bagaimana menyalurkannya. Di samping perumahan ada perikanan, beli modernisasi kapal lah gitu. Ini kan berarti kan masa sih nggak bisa bank menyalurkan ke UMKM gitu kan? Ini kan sebenarnya dipaksa, jangan beli SBN lagi ya, tapi tolong pinjaminlah itu koperasi Merah Putih, nanti lewat koperasinya bisa nggak membangun perikanan kita ini gitu kan, yang kapalnya jelek gitu-gitulah gitu kan. Jadi ini kan koperasi ini diharapkan membangun dengan 100 desa tadi, koperasi Merah Putih nelayan 80.000 desa. Nah, ditambah 1.000 kapal nelayan, saya lihat modernisasi kapal gitu ya. Jadi ini uang pemerintah disalurkan tapi modelnya lewat perbankan, nanti kreditnya diberikan oleh bank kepada koperasi Merah Putih gitu kan. Lalu nanti koperasinya bertanggung jawab lah, satu desa itu berbagi-bagilah bagaimana jadi pengusaha kecil, pengusaha ikan, lalu pakai cold storage nanti dan seterusnya gitu. Jadi uang ini uang untuk katakanlah disalurkan ke real tapi lewat perbankan. Adik kecil ini berlari mengejar ayahnya. Ia pun berkata, "Ayah ibu sakit butuh biaya," ujarnya. Pria itu pun menyuruh pacarnya untuk pergi sebentar. Sementara ia ingin berbicara kepada anaknya. "Berapa biayanya?" tanya sang ayah. "Sekitar 50.000 yuan." Ayah pun terkejut. "Kenapa tidak minta kepada kakekmu saja?" tanyanya. "Uang pensiunan kakek sudah habis dan itu pun untuk biaya kehidupan kami." Kemudian ayahnya pun mengeluarkan sejumlah uang dan ingin diberikan. Namun sang pacar menegurnya. Pria itu pun hanya mengambil selembar dan diberikan kepada anaknya. "Ini ambillah untuk membeli permen. Minta kepada kakekmu bagaimana mencari biaya berobat ibu," ujarnya kemudian menyerahkan uang itu. Dengan rasa kecewa yang dalam, adik kecil itu pun pergi meninggalkan sang ayah. Wanita yang memperhatikan dari tadi mengejar adik kecil yang malang itu bertanya, "Apakah itu ayahmu?" Adik kecil itu pun mengangguk. "Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, aku akan mengurusnya," ujar wanita tersebut. Wanita itu pun berlari dan kembali menghampiri pasangan tersebut. "Tunggu sebentar," ujarnya. "Memangnya ada apa?" jawab pria itu. "Aku telah mendengar percakapanmu dengan anak itu. Apakah sebagai ayah kamu tidak punya hati? Di mana hati nuranimu?" tanyanya. "Siapa kamu dan apa urusanmu?" jawab sang pria sinis. "Jangan buang-buang waktu, kami ada urusan penting. Ingin menandatangani kontrak bersama Demand Group," sambung pasangannya itu. "Oh, ternyata kalian ingin menandatangani kontrak itu. Ternyata kamu tahu kan siapa kami. Jadi pergilah, jangan buang-buang waktu," ujar mereka. "Tunggu sebentar, aku akan menelpon sekretaris untuk datang ke sini." "Waduh, ternyata kamu meminta bantuan sekretaris pacarmu ya untuk menghadapi kami," ujar wanita itu angkuh. Tak berapa lama seorang pria datang. Mereka pun mengenal pria itu dan senang melihatnya.
Kebetulan ada sekretaris Wang di sini. Jangan kaget jika dia menjelaskan siapa kami sebenarnya, ujarnya sombong. Dengan pedenya mereka pun memanggil, namun sang pria malah menghampiri wanita itu. Bos, ini berkas kontrak yang Anda inginkan, dan mereka berdua adalah orang yang akan bekerja sama dengan kita. Mereka berdua hanya terdiam malu. Bos pun mengambil berkas itu dan melihat isinya. Baiklah, mulai sekarang, nilai kontrak ini meningkat 10% dari yang disepakati, ujar bos. Mereka berdua pun kaget lagi, berkata bukankah kita sudah menyepakati dengan nilai yang sebelumnya? Tidak bisa dong naik begitu saja, ujarnya panik. Ya memang benar, tapi kontrak ini belum ditandatangani, kalian berhak membatalkannya, ujar bos tenang. Namun pacar pria itu membujuk agar turuti saja kemauan bos itu, karena sulit untuk mendapatkan kesempatan kontrak untuk kedua kalinya. Akhirnya mereka menuruti, bos wanita itu meminta uang tunai untuk tambahan 10% tersebut. Setelah menerima uang itu, sang wanita pergi menghampiri adik kecil yang malang tersebut. Terlihat sang adik dengan sabar masih menunggu di situ. Ia pun menghampiri. Adik kecil, terimalah uang ini untuk pengobatan ibumu, tapi sang adik berkata, ibu bilang tidak boleh mengambil barang orang lain. Tidak masalah, ambillah, uang ini dari ayahmu juga, ujar wanita itu menjelaskan. Ayo kita pulang. Aku akan mengantarkanmu sampai di rumah, ujar wanita yang baik hati itu. Saya Esther Sri Astuti dari Indef, Pak. Dulu iya. Ekonom ya? Ekonom, Pak. Ekonom yang tukang kritik saya nih. Silakan, lo mau ngerti apa? Saya cuma ngasih feedback, Pak. Saya dulu mahasiswa Bapak loh, di UI loh. Iya, di UI. Saya masih kuliah apa? Makroekonomi di Pasca Ilmu Ekonomi di UI. Bapak itu memberikan 200 triliun ya ke perbankan, tapi sebenarnya NIM ya, net interest marginnya itu masih tinggi. Jadi tingkat suku bunga domestik ya itu masih terlalu lama, jadi takutnya nggak terserap gitu, Pak. Baik, kira-kira Anda nilainya apa? Aduh. Ini murid pinter berarti nih. Kesombongan yang paling sulit disadari adalah ketika seseorang sudah merasa paling benar dan paling baik daripada orang lain. Bahaya sekali apabila merasa terbaik, lantas lupa untuk berbenah diri. Ingatlah bahwa di atas langit masih ada langit. Jadi jangan pernah bersikap angkuh hingga lupa jati diri. Ketika kita merasa tidak ada yang lebih baik dari diri sendiri, kita kehilangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Oleh sebab itu, mari jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran agar lebih bijaksana dan berempati. Doakan orang lain bersama denganmu, jangan hanya egois. Jangan egois, jangan hanya mendoakan diri sendiri. Biar kamu kalau doa tidak berdoa dengan doanya orang yang pelit, yang hanya mendoakan diri sendiri, sebab Allah tidak mengijabah doa orang yang pelit. Kalau orang, ini kita mungkin lihat dari sifat kita sendiri. Kalau mindsetnya itu miskin, dia pasti banyak belanja. Belanja yang murah. Kalau ada sales, dia beli. Butuh, nggak perlu, nggak peduli, dia beli. Belanja, wah kalau perlu beli sepatu ini ada warna merah, kuning, hijau, semuanya dibeli. Kenapa? Karena selalu merasa tidak punya. Padahal besok dipakai sekali buang. That's that kind of mindset. Membeli tanpa berpikir karena kesenangan sesaat itu. That's a poor mindset. Itu mindset miskin ya. Satu lagi mindset status. Kalau saya beli sepatu harus Nike misalnya atau harus Reebok, harus asik. Kenapa? Karena status. It makes me happy. Jadi dia menggantungkan personality-nya, value-nya itu ke materi. Padahal kan semua fungsinya sama saja. Tapi kalau rich mindset itu beda. Itu berpikir dari segi abundance ya. Saya udah punya dan saya merasa bersyukur. Tapi kedua, kalau saya memiliki sesuatu, I will buy it for investment. And it doesn't matter. Ya, misalnya kalau beli tas, saya beli untuk investasi. Kenapa? Karena tanpa tas ini, misalnya saya nggak bisa kerja. Oleh sebab itu tas saya memang harus good quality, tapi harus bisa dipakai 5-10 tahun mendatang. Jadi
It's that kind of mindset. Jadi ini yang harus kita miliki. Mindset Harus mindset investment. Jadi misalnya kita melakukan sesuatu, what do I produce at the end of this? What do I get out? Oke. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal